Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Sea Beach ingin menjelaskan tentang kasus yang terjadi di Sea Beach. Next. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Jessica Gesterina Maksan. Yang kedua ada Rintania Toding. Dan yang ketiga saya sendiri, Pak Beran Firmansyah. Next. Latar belakang. Clarion Clipperton Zone atau lebih dikenal dengan CCZ adalah area di dasar laut Samudra Pasifik yang terletak di antara Hawaii dan Meksiko. Meliputi wilayah yang luas dengan potensi kandungan mineral yang sangat tinggi, seperti nikel, tembaga, kobalt, dan mangan. Dengan meningkatnya kebutuhan dunia akan bahan-bahan ini, terutama untuk teknologi seperti baterai mobil listrik dan perangkat elektronik. Banyak perusahaan multinasional dan negara-negara maju yang tertarik untuk menambang mineral dari dasar laut di wilayah ini. CCZ juga memiliki ekosistem yang unik yang masih belum sepenuhnya dipahami, sehingga aktivitas pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan. Next. Permasalahan hukum. Persoalan utama dalam kasus ini adalah potensi dampak lingkungan dari penambangan dasar laut dan bagaimana hak penggunaan sumber daya dasar laut internasional ini dapat diatur demi keseimbangan antara pembangunan ekosistem dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan pasal 136 UNCLOS, seluruh area dasar laut internasional termasuk CCZ disebut sebagai Common Heritage and Making atau warisan bersama umat manusia. Hal ini berarti bahwa dasar laut internasional tidak bisa dimiliki oleh negara atau perusahaan manapun secara pribadi. Dan setiap aktivitas yang dilakukan di sana harus bermanfaat untuk kepentingan seluruh umat manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rintania Toding. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penyelesaian kasus Clarion Clipperton Zone. Next. Clarion Clipperton Zone atau CCZ dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh CCZ, penyelesaian kasus ini memerlukan pendekatan yang seimbang adalah eksplorasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Next. Yang pertama ada penegakan regulasi yang ketat dan implementasi UNCLOS. Memastikan bahwa semua aktivitas penambangan mematuhi pasal 136 UNCLOS yang menyatakan bahwa dasar laut internasional adalah warisan bersama umat manusia. Ini berarti bahwa setiap kegiatan harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia dan tidak merugikan lingkungan. Penerapan moratorium. Mengingat potensi dampak lingkungan yang serius, banyak organisasi non-pemerintah dan ilmuwan telah menyalurkan moratorium pada kegiatan penambangan hingga lebih banyak informasi tentang dampak lingkungan tersebut. Moratorium ini akan memberikan waktu untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan regulasi yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Jessica. Yang kedua, penelitian monitoring lingkungan. Studi dampak lingkungan melakukan studi mendalam tentang dampak penambangan terhadap ekosistem CCZ. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa habitat laut tidak punah setelah terganggu dan beberapa spesies
tidak kembali selama puluhan tahun. Oleh karena itu, penting untuk memahami sepenuhnya dampak jangka panjang dari aktivitas penambangan, monitoring berkelanjutan, menerapkan sistem monitoring yang ketat untuk mengawasi dampak dari kegiatan penambangan yang sudah ada, serta untuk menilai kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Ketiga, keterlibatan masyarakat dan stakeholder. Partisipasi publik melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait eksplorasi dan penambangan di CCZ, termasuk memberikan informasi transparan tentang potensi, resiko, dan manfaat dari kegiatan tersebut. Pendidikan dan kesadaran meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan ekosistem dan dampak dari penambangan melalui program pendidikan publik. Kesimpulan, penyelesaian kasus Clarion Clipperton Zone memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan regulasi ketat, penelitian mendalam, teknologi inovatif, serta keterlibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan sumber daya mineral dan perlindungan terhadap ekosistem laut yang unik dan berharga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.